Makanya akan sulit ya menjadikan pribadi itu pribadi yang baik kalau kemudian ya mereka merasa terancam atau selalu merasa diintimidasi. Maka Rasul didik mereka dengan cinta. Ya Rasul didik mereka dengan kasih sayang. Ya terlebih nanti Rasul pun ajarkan mereka tentang kasih sayang Allah kepada mereka yang karena Allah sudah sayang kepada mereka, harusnya mereka pun sayang kepada Allah. Dan kalau mereka memang sayang kepada Allah, harusnya mereka taat kepada Allah. Dan mereka lakukan itu dengan sukarela tanpa ada paksa. Nah, kemudian kalau kita lihat ya ketika anak-anak kita sudah kita tanamkan tadi kecintaan kepada Allah karena Allah sudah baik kepada kita. Dan kita didik mereka juga dengan penuh cinta dan kelembutan sehingga menjadikan mereka pribadi yang sadar akan kebaikan. Maka mereka akan mudah melakukan kebaikan dan mereka cenderung untuk bisa menghindar dari keburukan. Tapi kalau kemudian isinya ancaman itu biasanya sulit. Makanya kalau kemudian sekarang ya kita lihat sekarang anak kita ya tantangannya kemudian belajar harus dengan menggunakan gadget yang tadinya sebelum pandemi ya mungkin gadget itu menjadi sesuatu yang terlarang. Nah sekarang mau tidak mau ya itu harus kita serahkan kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai ya teman sehari-hari bagi mereka untuk belajar ya secara online. Dan kemudian terkadang kita nggak bisa ngontrol ya kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka lakukan ya dengan gadget itu ya. Nah ternyata ya kalau kemudian kita mendidik mereka dengan cara yang benar, kita tanamkan iman tadi itu, ya kecintaan mereka kepada Allah dan mereka harus taat kalau memang cinta kepada Allah, ya mereka tidak akan melanggar hal-hal yang walaupun kita tidak bisa mengontrol itu. Ya karena mereka melakukan itu atas kesadaran mereka bukan karena tekanan dari kita. Dan itu kalau kita lihat di zaman Nabi. Ya, untuk melihat orang telanjang itu mudah di zaman Nabi. Ya, jadi kalau sekarang kan yang kita takutkan itu tadi hal-hal yang berbau porno ataupun yang lain. Ya, dan itu pun ketika anak-anak melakukan itu terkadang masih sembunyi-sembunyi. Ya, karena mereka takut gitu ya. Berarti masih belum muncul kesadaran. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi, ya apakah kemudian yang begitu tidak ada? Justru lebih mudah di zaman Nabi itu melihat yang porno-porno. Ya, kenapa? Ya, karena di fase Makkiyah itu, ya bahkan nanti di fase Madaniyah bahkan, ya di Mekah itu Ka'bah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik itu ketika tawaf, itu biasanya tawaf dengan telanjang. Ya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau hanya sekedar ingin melihat orang telanjang, ya lihat orang-orang yang sedang tawaf. Tapi apakah sahabat kemudian melakukan itu? Ya anak-anak sahabat melakukan itu tidak. Ya karena mereka sadar, yaitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kemudian ya diancam dengan ancaman, mereka tahu itu larangan Allah dan karena mereka sudah merasakan cinta Allah, ya Allah sudah baik kepada mereka, maka yang ada dari mereka adalah bagaimana membalas kebaikan Allah dengan ketaatan. Nah, ini yang kemudian bisa kita hadirkan ya untuk membentuk dan membangun kesadaran dari anak-anak kita. Ya tidak bisa kita selalu mengontrol anak kita. Ya banyak hal yang kemudian kita luput ya dari pengawasan anak kita. Tapi kalau kemudian kesadarannya sudah tumbuh, ya bukan karena takut kepada kita, maka insya Allah aman. Ya insya Allah aman. Tapi kalau kemudian dia terlihat baik di depan kita, giliran luput dari pengawasan kita, nah itu sesuatu yang lebih sulit lagi untuk ditangani. Ya maka dari itu, ya mulailah dengan tadi ya pendidikan dengan menggunakan metode ar-rahmah wal hub, kasih sayang dan cinta, ya yang dengan itu menjadikan anak-anak kita itu ketika berbuat baik itu atas kesadaran sendiri dan ketika meninggalkan keburukan itu juga atas kesadaran sendiri, bukan atas paksaan dan intimidasi dari orang tua, ya sehingga dalam kondisi seperti apapun insya Allah ya dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang itu juga sudah terbukti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tantangan jauh lebih berat ya dibandingkan dengan tantangan yang kita alami saat ini. Jadi nggak ya jangan kemudian kita merasa zaman Nabi nggak berat, zaman kita berat. Zaman Nabi jauh lebih berat. Ya orang kemudian tadi melihat ketelanjangan itu sesuatu yang biasa dan sahabat bisa menjaga itu. Nah harusnya itu juga bisa ya kita terapkan untuk mendidik ya anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.